Saudara-saudariku yang terkasih, karena ini bulan kitab suci ya, maka salah satu cara membaca kitab suci adalah juga melihat perikop-perikop sebelumnya atau setelahnya, karena kerap kali itu berhubungan ya, ketika masuk ke perikop sebelumnya atau setelahnya. Sama juga dengan bacaan pada pagi hari ini, terutama bacaan Injil. Perikop sebelum bacaan itu tentang Yesus memberikan perumpamaan mengenai domba yang hilang, sebelum bicara tentang menasehati sesama tadi ya. Ada satu domba yang hilang dan 100 ekor domba yang lain, tetapi orang itu dikatakan mencari satu domba yang hilang itu sampai dapat. Di sana Yesus mengatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Yesus ingin kita selamat. Anda semua, kita semua, tidak ada seorang pun dari kita dibiarkan Tuhan itu hilang, tersesat. Nah, itu lalu menjadi konteks untuk memahami bacaan Injil pagi ini. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus melanjutkan sabdanya dengan menekankan bahwa kita semua sebagai umat beriman juga memiliki tugas perutusan yang sama sebagai pengikut Yesus, yaitu berusaha agar tidak ada seorang pun di antara kita yang hilang, yang tersesat. Dalam arti apa? Dalam arti ada dalam situasi dosa yang berat. Ini tugas kenabian kita ya. Kita semua, tidak hanya romo atau ketua lingkungan, tidak, kita semua sebagai pengikut Kristus yang adalah imam, raja, dan nabi ya. Ada tugas kenabian. Lalu caranya bagaimana ya. Ini sangat aplikatif sebetulnya. Dikatakan dalam Injil tadi ada 4 proses. Kalau kita mau membantu orang yang ada dalam situasi dosa berat ya. Nah, hal pertama, proses pertama ya, kalau ada umat dalam situasi berdosa, dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya kita itu harus datang menjumpai mereka, ajak bicara ya. Dan dalam percakapan-percakapan itulah kita bisa menyampaikan apa yang bisa kita bantu sebagai umat beriman untuk saudara kita yang ada dalam situasi dosa berat itu ya. Nah, proses pertama ini yang paling susah biasanya ya. Ini yang kerap kali sulit kita lakukan di antara proses-proses yang berikutnya. Ketika saya tanya umat mengapa gitu ya, atau yang cerita pada saya, ada 2 hal yang menurut saya ini menjadi halangan kita bisa membantu sesama yang terutama yang dalam dosa berat. 1, kadang kita merasa bahwa itu bukan urusan kita nih. Misalnya itu terkait dosa ketidaksetiaan dalam perkawinan misalnya, yang sudah diketahui oleh umum sebetulnya, rahasia umum. Keluarga itu begini begitu gitu ya. Nah, jangan berpikir itu bukan urusan saya, itu urusan rumah tangga orang. Sudah, kita nggak usah ikut-ikut kan gitu. Kalau kita mengenal atau tidaknya tahu ini orang Katolik gitu ya, nah kita harus bantu. Jangan cuma jadi bahan gosip ya. Percuma mereka tidak tambah baik, kita juga tidak tambah baik. Gosip terus gitu ya. Bukan pertama-tama kita mau menggurui ya, bukan. Kita datang berkunjung dengan semangat bahwa saya mau membantu orang ini gitu ya.
Syukur-syukur bisa bawa makanan gitu ya, untuk alasan datang. Atau syukur-syukur bisa kita mengajak keluarga itu berdoa bersama misalnya. Itu sudah sesuatu. Apalagi itu orang yang kita kenal atau dekat dengan lingkungan kita ya. Banyak umat yang jatuh dalam dosa itu kadang-kadang merasa malu, merasa ditolak, merasa disingkirkan ya. Sampai mau datang aja mungkin nggak enak gitu ya. Maka kita yang harus datang. Mereka bisa jadi dalam persoalan yang berat, persoalan yang rumit yang mungkin tidak bisa kita pahami. Nah, kita harus merangkul mereka sebisa kita ya. Disitulah kita melakukan apa yang dilakukan Bapa yang baik itu loh, yang anaknya lari itu, membawa harta orang tuanya itu ya. Yang dilakukan oleh Bapa yang baik itu apa? Ketika anaknya berdosa ya. Ketika melihat anaknya datang, dihampiri, dipeluk, diampuni, bahkan dipestakan ya. Nah itu yang harus kita buat. Beberapa umat yang punya hati bagi sesamanya, jangankan perkara dosa ya, tidak pernah kumpul acara lingkungan aja dicari, dikunjungi. Ini baik sekali. Diajak ngobrol ya, ditanya kabarnya, bahkan ditanya langsung to the point gitu. Kenapa kok nggak ikut kegiatan lingkungan gitu ya? Nah, biasanya yang berani kayak gini itu mak-mak biasanya. Itu berani. Nah, ini hebat. Itu semangat yang sama dengan semangat Kristus. Poin kedua ya, kita merasa nggak enak karena kita sendiri merasa hidupnya belum baik biasanya. Nah ini, jadi wah saya aja hidupnya belum baik Romo, saya mau mengingatkan orang itu gimana itu ya. Ini paham yang keliru yang seringkali ada di benak kita. Dalam bacaan pertama, firman Tuhan melalui Yehezkiel, peringatkanlah mereka demi namaku. Maka bukan demi diri kita sendiri. Kalaupun kita harus memperingatkan, itu bukan demi diriku, tapi demi nama Tuhan. Maka betapapun kita juga masih punya kekurangan ya, demi nama Tuhan saya mengingatkan Anda, saya ajak bicara Anda dengan segala kerendahan hati ya. Kita juga bukan orang sempurna, saya juga itu ya. Maka semangat itu yang penting, bahwa saya itu tulus karena saya tidak ingin orang lain jatuh dalam dosa yang berat gitu. Kalau saya mengingatkan dan malah diomelin ya sudah gitu ya. Nah, itu demi Tuhan. Diomelin ya sudah ya. Bahkan ini kan demi orang itu ya. Maka nggak perlu sakit hati ya. Kalau tidak mau mendengar ya sudah ya. Jangan-jangan ini dugaan saya, rasa nggak enak itu jangan-jangan kita juga nggak mau repot ya. Nah, ini bahaya. Ngomongnya nggak enak tapi sebenarnya kita nggak mau repot ya, nggak mau ditolak, atau malas mendekati mereka yang kita tahu punya masalah ya. Sudah susah-susah ditemui ya, kita nggak didengarkan, malah pinjem duit lagi, nah tambah. Ya memang begitu, kalau kita berurusan dengan orang yang punya kesulitan itu pasti repot. Tapi sekali lagi inilah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Proses kedua, kalau tidak mau mendengarkan maka bawa teman, bawa sahabat ya, orang lingkungan atau komunitas kategorial tertentu atau sahabat yang Anda ketahui mengenal orang itu kita bawa ya. Kalau itu pun tidak didengarkan, kita sampai proses yang ketiga, yaitu sampaikanlah soalnya kepada gereja ya, kepada ketua lingkungan, kepada romo, supaya dibantu. Kalau tidak mau mendengarkan juga, maka proses keempat dikatakan pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah ya. Ya sudah, mau bagaimana lagi ya. Nampaknya kitab suci juga
realistis ya, bagaimana lagi gitu. Pertobatan itu memang soal pribadi ya. Kita sudah membantu sebisa kita. Kalau orangnya keras hati ya sudah ya. Bukan karena kita tidak mau mengampuni atau menjauhi, tetapi karena orangnya sendiri tidak mau bertobat ya. Ya sudah, pakai cara terakhir ya. Seperti doa Mazmur itu, didoakan gitu aja. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hati yang beku. Nah, kita doakan saja. Sekali lagi, kesadaran ini perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kita semua dipanggil dalam karya keselamatan Allah di dunia ini dengan cara memperhatikan sesama kita, khususnya umat beriman yang sedang dalam situasi berdosa. Kita ingat lagi betapa kita juga sebagai domba yang hilang itu dicari oleh Tuhan. Kita pun diajak mencari yang hilang, yang dalam situasi dosa berat. Semangatnya atas dasar kasih tadi. Kasihilah sesamamu manusia ya, seperti dirimu sendiri. Kalau kesadaran dan semangatnya sudah ada, kita tinggal belajar lalu bagaimana berkomunikasi yang baik ya kan? Menyampaikan kritik yang membangun ya. Latihan mendengarkan ya. Bersabar ya. Itu latihan-latihan ya. Ada kisah itu seorang supir truk gitu, mau ke arah puncak, lalu istirahat di tepi jalan ya. Lalu dia istirahat, ada orang datang, tok tok tok, ditanya, diganggu, "Pak, jalan mau ke puncak arahnya kemana ya?" gitu. Ke sana ditunjukkan ya. Lalu nggak lama lagi dia istirahat lagi, datang lagi orang, ketok lagi, tok tok tok, "Pak, arah ke puncak kemana ya?" "Ke sana." Lama-lama jengkel ini supir truk ini, kok diganggu terus istirahatnya. Maka dia ambil kertas, tulis di kertas itu, "Saya tidak tahu arah ke puncak." Tulis di jendela. Ada orang lagi, tok tok tok, "Ada apa ini?" "Pak, Bapak nggak tahu arah ke puncak ya? Saya kasih tahu Pak, ke sana arahnya." Gitu. Itulah orang yang tidak mau repot-repot gitu ya. Tapi malah tambah repot. Maka itu latihan juga berkomunikasi yang baik, menyampaikan kritik yang membangun. Ya, latihan mendengarkan, bersabar, itu penting. Saya yakin kalau kita peduli pada sesama, kita pasti juga akan berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin.